Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Sebelumnya ada yang udah baca atau udah tahu sistem peredaran darah itu apa sih? Belum, Bu. Oke, sambil mengingat-ingat kita akan absen dulu ya. Ananda Omes tidak hadir. Oke, baik. Rizka Sachkit. Sri Hadir, Bu. hadir. Hanya satu doang menurut saya hari ini. Baik, kita masuk ke slide pertama. Komponen sistem peredaran darah itu memiliki 3 komponen penting. Yang pertama itu ada darah sebagai si pemeran utama yang mengalir dalam tubuh kita. Yang kedua ada jantung sebagai pemompa darahnya. Yang ketiga ada pembuluh darah. Wah, next ya. Yang pertama plasma darah. Plasma darah itu mengandung protein, glukosa, dan faktor koagulasi. Yang kedua ada sel darah. Sel darah itu terdiri dari 3 sel. Jadi eritrosit, trombosit, dan leukosit. Ini sebagai apa ya? Komponen dari si darah itu sendiri. Jadi kan ada plasma darah sama sel darah di sini. Nah, di tengah-tengahnya ada sel darah putih dan trombosit. Dia jadi kayak mengendap terus membuat lapisan baru gitu. Sedangkan ini perbandingan ukuran kira-kira ya eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi kayak trombosit itu terlihatnya lebih paling kecil. Eritrosit bulat merah jelas banget, sedangkan leukosit size ukurannya beda-beda dan bentuknya juga beda-beda. Nah, selanjutnya kita masuk ke plasma darah. Plasma darah itu kan bentuknya dia cair kan. Jadi kayak karena dia mengandung 90%-nya air, terus dia mengandung protein juga, terus dia mengandung faktor koagulasi, yaitu kayak nanti dia akan membantu buat pembekuan darah. Selanjutnya dia akan mengandung hormon dan zat-zat metabolisme. Terus fungsinya sendiri dia itu sebagai pengangkut dari keempat poin ini. Kita masuk ke eritrosit. Eritrosit ciri-cirinya itu bentuknya bulat, bikonkav. Bikonkav itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Cakram, Bu. Kurang tepat. Sedikit lagi. Jadi bikonkav itu dari bi dan konkav. Bi itu 2. Konkav itu ternyata artinya cekung. Jadi bisa dilihat bentuknya di sini. Jadi dia kayak 2 sisinya cekung ke dalam gitu. Makanya dibilangnya bikonkav. Terus dia tidak memiliki inti. Nih bulat aja gitu, nggak ada tengah-tengahnya. Terus dia mengandung hemoglobin atau Hb. Fungsinya dia adalah mengangkut oksigen. Selanjutnya leukosit. Leukosit itu dia memiliki inti. Jadi kalau tadi eritrosit nggak punya inti, dia punya inti. Terus leukosit itu sejatinya tidak berwarna, tapi bisa terlihat berwarna karena dilakukan pewarnaan. Terus dia berbentuknya bulat, tidak beraturan. Leukosit sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Ada granulosit sama agranulosit. Yang granulosit ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranulosit atau tidak memiliki granula ada limfosit sama monosit. Nah, ini adalah gambaran jenis-jenis leukosit. Jadi ini yang bergranula, ini yang tidak bergranula. Yang granula sendiri ini ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, sedangkan yang tidak bergranula ada limfosit sama monosit. Neutrofil. Nilai normal neutrofil itu dalam tubuh manusia sekitar 50% sampai 70%. Ini untuk yang neutrofil segmen. Kalau neutrofil batang ya cuma 2 sampai 6%. Terus dia menyerap zat warna netral, terus bersifat ameboid. Terus yang kedua ada eosinofil, nilai normalnya itu 1-5% aja, jadi sedikit nilai normalnya. Dia menyerap zat warna asam. Karena menyerap zat warna asam makanya dia eosinofil. Neutrofil juga zat warna netral jadi neutrofil. Terus jumlahnya meningkat pada keadaan alergi. Jadi kalau misalnya kayak ditemukan alergi atau cacingan, dia akan lebih dari 1-5% ini. Terus basofil nilai normalnya lebih kecil dari eosinofil, yaitu cuma 0-3%. Terus dia menyerap zat warna basal. Selanjutnya ini leukosit yang tidak bergranula, ada limfosit dan monosit. Nilai normal dari limfosit 20-40%. Terus
terus dia mengandung sedikit cairan sel, jadi dia kayak lebih padat, intinya jadi terlihat lebih besar dibanding plasmanya. Terus mempunyai sifat amoeboid dan jumlahnya meningkat ketika ditemukan ada infeksi virus. Jadi kalau misalnya di eosinophil itu kan cacingan dan alergi kan, tapi kalau limfosit ini kalau misalnya ada infeksi virus dia jumlahnya akan meningkat. Terus ada yang terakhir ada monosit, nilai normalnya 2-8%. Dia mengandung lebih banyak cairan sel, jadi kayak intinya agak lebih kecil, keluar cairannya lebih banyak. Terus bersifat fagosit terhadap bakteri. Terakhir ada trombosit. Trombosit ini bentuknya seperti kepingan, kecil-kecil gitu ya. Terus dia tidak berinti, ukurannya lebih kecil dari eritrosit dan paling kecil di antara sel-sel yang lain. Yang terakhir dia tidak dapat bergerak sendiri, jadi dia cuma mengikuti aliran darah aja. Fungsinya berperan dalam pembekuan darah. Ini ada skema mekanisme pembekuan darah. Jadi yang pertama ada luka terbentuk, darah keluar, terus trombosit yang dalam darah itu pecah. Terus trombosit yang pecah ini mengeluarkan trombokinase, kemudian protrombin dengan Ca dan vitamin K akan membentuk trombin. Terus fibrinogen, karena ada trombin, fibrinogennya bisa berubah menjadi fibrin. Kemudian benang-benang fibrin itu akan menutup luka dan luka kita akan ketutup lagi, nggak berdarah lagi, nanti lama-lama bisa kering, jadi sembuh deh. Nah ini kalau misalnya di mikroskop, di slide hapusan darah yang udah diwarnai, yang bulat-bulat banyak ini adalah eritrosit, karena eritrosit juga jumlahnya dalam tubuh kan banyak ya, paling banyak. Terus yang besar-besar dan random ini adalah leukosit. Leukosit apa ini, ada yang tahu nggak? Ini apa nih? Sri tahu nggak Sri? Kayak mungkin kebayang ini leukosit jenis apa sih, kan leukosit banyak tuh jenisnya. Atau ini gampang nih, Neutrofil, neutrofil, ya bener banget menurut saya. Ini neutrofil, leukosit juga, ada ini kayaknya monosit. bukannya EO ya Bu? Bukan, EO kan harusnya lebih merah dari ini. Terus ini yang kecil-kecil ini trombosit. Trombosit paling kecil, paling random karena dia cuma ikutin aliran darah aja udah. Nah selanjutnya ada komponen utama yang kedua, itu jantung. Terdiri dari 4 bagian penting nih, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Gitu. Ibu, kalau jantung koroner yang rusak yang mana Bu? Jantung koroner, loh itu bukannya ininya ya, kayak pembuluh darahnya. Ya kan jadinya jantungnya capek mompanya gitu, jadi kayak gitu. Hah? Ada sumbatan. Iya kan, ada sumbatan pembuluh darah, jadinya kayak jantungnya memompanya harus lebih keras, jadi dia lebih capek kayak gitu deh. Jadinya sakit, jadi rusak jantungnya karena di push terus. Oke, selanjutnya nih kan tadi ada 4 bagian penting jantung kan, itu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Mereka ini nanti ada videonya, nanti kalian bisa lihat. Serambi kanan tugasnya menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah, jadi kayak nanti alirannya keluar dari bilik kanan, memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada tiga jenis, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri pertama ya, disebut juga pembuluh darah nadi. Terus tempatnya tuh agak ke dalam, jadi dia nggak nongol, nggak kelihatan, hampir tidak kelihatan. Terus yang ketiga, dinding pembuluh darahnya tebal, kuat, dan elastis. Terus selanjutnya aliran darah berasal dari jantung. Karena aliran darahnya berasal dari jantung, jadi kan memompa gitu kan, itu jadinya denyutnya masih terasa. Terus yang terakhir, kalau ada luka, darahnya akan memancar, akan muncrat gitu keluar. Selanjutnya vena, disebut juga pembuluh darah balik. Terus dindingnya tipis, tidak elastis.
Terus dia dekat dengan permukaan tubuh, jadi kalau kalian suka lihat yang agak hijau-hijau biru-biru itu vena. Terus aliran darahnya menuju jantung, jadi kayak balik ke jantung bukan dari jantung. Denyutnya tidak terasa. Terus apabila ada luka, darah tidak memancar. Yang terakhir kapiler. Kapiler ini hampir tidak terlihat bentuknya karena dia pembuluh darah yang terkecil, paling halus. Terus dia menghubungkan antara arteri dengan vena. Dia sangat membantu mengedarkan darah ke seluruh ujung-ujung tubuh, kayak ujung jari kita, ujung kuping kita. Kan nggak ada arteri, nggak ada vena nih di sini, adanya kapiler. Terus apabila terjadi luka, darah tidak memancar, paling cuma rembes aja, cut doang. Nah, dari tubuh masuk ke sini, ventrikel kanan. Kenapa videonya nge-freeze? Loading. Loading. Pause dulu. Mulai. Selanjutnya ada ini video. Salah. The heart after circulating through your body. The right side of the heart composed of the right atrium and ventricle. Nah, jadi tubuh masuk ke ventrikel kanan. Collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary Terus dia arteries. masuk ke The sini lungs refresh the blood with buat enough supply of dipompa oxygen, ke making paru-paru. it turn red. Oxygen-rich blood, red Tukar blood, kembali then oksigen, jadi enters dia the left menukar side of the CO2 heart, menjadi composed of oksigen. the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves. Setelah oksigennya udah ditukar lagi, jadi darahnya udah penuh oksigen, masuk ke sini terus dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh lagi. Jadi kayak semuanya, seluruh tubuh kembali mendapatkan oksigen dari darah. Terima kasih. Sekarang review ya. Nah, review juga sih, kayak ingat-ingat lagi. Tadi kan udah belajar kan fungsinya itu apa aja. Kira-kira kalau misalnya eritrosit nih, kan tadi fungsinya mengangkut O2. Kalau misalnya kita anemia atau eritrositnya kurang dari normal, apa sih kira-kira yang akan terjadi pada tubuh kita? Kerusakan apa atau apa yang tidak maksimal gitu? Bisa dijawab? Gimana tadi? Oke, kan eritrosit fungsinya apa? Kan anemia, Bu. Jadi lemas, Bu. Oh, oke. Eritrosit fungsinya apa? Sekali lagi. Membawa oksigen dan nutrisi untuk organ-organ yang membutuhkan. Kalau misalnya eritrositnya kurang dari normal, kira-kira gimana sih yang akan terjadi pada tubuh kita? Lemas. Karena kurang makan juga lemas. Karena oksigen yang diangkut jadi berkurang, kan pengangkutnya kurang loh, jadi oksigennya mau naik kemana, nggak ada angkutannya. Itu kira-kira bisa dibaca lagi di rumah ya, dipelajari lagi. Terima kasih. Yeay. Makasih. Udah. Terima kasih ya atas